Alhamdulillahil azizil jabbar mukawwiril laili wan nahar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala huwa alladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Sampai saat ini masih diberikan iman dan Islam kepada kita. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam ini nantinya kita semuanya akan bisa mengetuk pintu surga bersama orang-orang yang baik. Salat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikannya kepada orang yang paling berjasa bagi kita dalam mendapatkan hidayah iman dan Islam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari atas mimbar ini khatib tak lupa mewasiatkan kepada diri khatib dan juga jamaah sekalian agar mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini akan menjadi pembeda antara derajat kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Semakin tinggi derajat kita, semakin tinggi keimanan dan ketakwaan kita, maka insya Allah derajat kita pun di sisi Allah Subhanahu wa taala akan semakin tinggi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan di abad 20 ini banyak muncul slogan-slogan yang mengajak umat manusia secara keseluruhan untuk menjaga lingkungan. Maka kadang kita dengar ataupun kita baca istilah save our earth. Save our environment. Jaga bumi kita. Jaga lingkungan kita. Bumi satu. Lalu kemudian ada juga ajakan untuk merayakan hari lingkungan, hari bumi dan lain-lain sebagainya. Tujuannya adalah supaya kita semuanya perhatian terhadap semua hal yang berkaitan dengan lingkungan kita sehingga bumi ini menjadi bumi yang layak untuk ditempati hingga 100 tahun, 1000 tahun atau bahkan 10.000 tahun yang akan datang. Munculnya ajakan-ajakan tersebut disebabkan karena umat manusia mulai dari abad 19, 20, 21 telah melakukan pencemaran dan perusakan di atas muka bumi ini yang belum pernah terjadi pada abad-abad yang sebelumnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ajaran Islam terkait dengan lingkungan ini, sungguh agama Islam telah mendahului para ilmuwan, para cendekiawan, dan para aktivis yang mengajak kita untuk menjaga lingkungan ini. Hal ini bisa kita lihat dari dalil-dalil yang ada. Antara lain ada suatu hadis yang mengajak kita untuk berpikir dan merenungi, yaitu innallaha jamil yuhibbul jamal. Hadis riwayat Muslim. Bahwa Allah itu indah dan Allah juga mencintai, menyukai keindahan. Memang hadis ini berhubungan dengan pakaian secara khusus. Namun kalau kita terapkan dalam banyak hal, tentunya ini juga berlaku. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai kebersihan kita, keindahan pakaian kita, tentunya Allah Subhanahu wa taala juga mencintai kalau kita menjaga lingkungan yang indah, yang asri, yang bersih. Hal ini didukung juga oleh narasi-narasi yang lainnya, baik dari hadis maupun perkataan sahabat ataupun perkataan para ulama. Yang antara lain adalah at-tuhuru minal iman.
Ada juga an-nazafatu minal iman, kebersihan, kesucian dari iman, bagian daripada iman. Ada juga ayat wa thiyabaka fatahhir, masih berhubungan dengan pakaian. Sucikan, bersihkan pakaianmu. Selanjutnya, yang namanya lingkungan tentunya mencakup banyak hal. Antara lain bagaimana kita menjaga tumbuh-tumbuhan, pekarangan kita, pepohonan yang ada di sekitar kita. Dalam hal ini ajaran agama Islam juga memperhatikannya. Sebagai bukti adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk menanam. Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakula minhu tayr aw insan aw bahimah illa kana lahu bihi sadaqah. Tidak ada satupun seorang manusia, seorang muslim yang menanam satu tumbuh-tumbuhan. Lalu kemudian dari hasil tumbuh-tumbuhan ini manusia bisa memakan hasilnya. Ataupun burung, ataupun hewan ternak, maka itu akan menjadi nilai pembawa sedekah untuk yang menanam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menganjurkan kita, mengajak kita untuk menanam dalam kondisi yang sangat membahayakan, yaitu pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qamatis sa'ah wa biyadi ahadikum fasilah, fa in istata'a an la yaqum hatta yaghrisaha falyaf'al." Kalau kiamat sudah hampir terjadi, sementara di tangan salah seorang di antara kalian ada benih, jika ia masih sanggup untuk menanam benih tersebut sebelum terjadinya hari kiamat tersebut, padahal hari kiamat tadi dikatakan sudah dekat, sudah hampir terjadi, maka hendaklah ia menanam benih tersebut. Itulah saking pentingnya manfaat daripada menanam tumbuhan. Kalau kita perhatikan tumbuhan ini tentunya mengandung banyak manfaat. Bisa memberikan oksigen yang sangat bagus untuk umat manusia. Negara kita ada pulau yang namanya Kalimantan. Sebagian orang mengenalnya dengan Borneo. Indonesia pernah mendapatkan pujian dari negara asing yang mengatakan bahwa Indonesia dengan adanya Borneo tersebut merupakan paru-paru dunia. Kenapa? Karena di sana ada hutan belantara yang melahirkan, yang menghasilkan oksigen untuk umat manusia. Manfaat lainnya daripada tumbuhan ini adalah tempat berteduhnya hewan-hewan. Burung-burung. Dengan adanya tumbuh-tumbuhan, maka mereka pun mudah mencari rezeki. Mereka bisa berkembang biak. Mereka juga bisa membuat sarang yang nyaman di pepohonan. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, Islam dengan berbagai manfaat daripada tumbuh-tumbuhan ini, pepohonan-pepohonan ini, Islam mengajarkan umat ini untuk menjaganya dengan baik. Jadi bukan hanya sekedar menanam lagi. Nah, oleh karena itu ada hadis-hadis yang melarang kita untuk menebang pohon tanpa maksud dan tujuan yang jelas. Bahkan dalam kondisi perang pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menebang pohon. Salah satu wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus pasukannya ke medan tempur adalah mengingatkan mereka supaya jangan merusak tanaman-tanaman, jangan menebang pepohonan. Karena pepohonan itu adalah kehidupan bagi umat manusia. Selanjutnya, dalil yang mengatakan bahwa Islam menjaga lingkungan adalah
Man amata adza min tariqil muslimin kutibat lahu hasanah. Wa man tuqubbilat minhu hasanah dakhala al jannah. Rawahu at-Tabrani. Barang siapa yang menyingkirkan al-adza dari jalan kaum muslimin, maka ia mendapatkan satu hasanah. Dan siapa yang kebaikannya, yang hasanahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan masuk surga. Yang dimaksud dengan adza dalam hadis ini oleh sebagian ulama, para penerjemah mengatakan maksud daripada adza tersebut adalah duri. Artinya kalau kita menyingkirkan duri dari jalanan, maka itu adalah sesuatu yang baik yang membawa kebaikan bagi kita. Tetapi makna adza tersebut oleh banyak ulama yang lainnya bukan hanya sekedar duri, tapi segala sesuatu yang mengganggu umat manusia yang melewati jalan tersebut. Baik yang mengganggu tersebut berupa pepohonan yang tumbang, ataupun ranting yang ada di tengah jalan. Sampah-sampah yang mengganggu orang yang lewat. Demikian juga halnya bebatuan yang bisa membahayakan orang lain atau bahkan sekedar mengganggu pandangan mata. Itu adalah adza. Orang muslim yang menjaga jalan sehingga layak untuk dilewati oleh orang lain adalah orang yang dijanjikan masuk surga kalau kita merujuk pada hadis ini. Berhubungan dengan air, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita. La yabluwanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri. Janganlah seseorang di antara kalian buang air kecil di air yang tenang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang kita untuk mengotori lingkungan, fasilitas-fasilitas umum yang biasa dipakai oleh umat manusia ataupun makhluk-makhluk lainnya yang membuat mereka terganggu kalau kita mengotorinya. Yaitu sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqu al-'ainain. Qalu wa mal al-'anain? Ya Rasulullah, qala alladzi yatakhalla fi tariqin nas au zillihim. Jauhilah dua orang yang dikutuk. Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu? Rasulullah SAW menjawab, itu orang yang buang hajat di jalan manusia dan juga di tempat-tempat teduh yang biasa dipakai oleh manusia. Kenapa? Karena lagi-lagi ini akan mengganggu orang lain yang menggunakannya. Secara umum, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita supaya jangan sekali-kali melakukan pencemaran di atas muka bumi, demikian juga halnya kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah menciptakannya dengan baik. Maka ayat ini mengingatkan kita bahwa bumi ini dari dulunya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik dan disiapkan untuk umat manusia dengan baik sebagaimana firman Allah, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan apa yang ada di bumi untuk kalian semuanya. Akan tetapi belakangan ini muncul kerusakan-kerusakan. Muncul longsor, banjir, pencemaran udara, pencemaran air dan lain-lain sebagainya. Dikarenakan ulah daripada umat manusia. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah muncul kerusakan di atas muka bumi diakibatkan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini dapat kita pahami
bahwa yang namanya menjaga lingkungan itu adalah sebuah kewajiban untuk umat Islam. Jika ada orang yang tidak memperhatikan lingkungannya, hingga lingkungannya menjadi kotor, tidak teratur, maka itu bukan bagian daripada ajaran Islam. Demikian juga halnya kalau kita melihat adanya masjid yang tidak bersih, banyak sampah di mana-mana, atau ada najis hewan di dalam masjid, atau sekolah yang kumuh, kotor, berantakan, itu bukanlah bagian daripada ajaran agama Islam. Maka yang salah di situ adalah orangnya yang tidak memperhatikan dan tidak menjalankan petunjuk Islam terkait dengan kebersihan dan penjagaan terhadap lingkungan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita harusnya malu ketika lingkungan kita tidak baik, maksudnya ketika lingkungan kita kotor dan kumuh, sementara lingkungan orang-orang non-muslim jauh lebih bersih, lebih baik, lebih tertib daripada lingkungan kita. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, kita semuanya termotivasi untuk lebih menjaga lingkungan kita dan menanam tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahumma an jami'as sahabati li Rasulillah ajma'in wa khususan an Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.